Dan kalau lu bayangin tuh, kalau lu udah paham, lu udah baca buku ini, lu bisa ngejelasin kayak tadi. Tiba-tiba ada teman lu, wah yes, itu mantep nih pemerintah sekarang yang ISG 9.000 hidup Pak Purbaya misalnya. Aja dulu Iya. Pak, siapa lah yang dia sebut gitu kan. Terus lu ada di situ, nggak gitu bos. Yeah. Gini, yang bener tuh. Gila ya dia itu. Kurzweil. Kurzweil itu kan cuman produk gagalnya dia. Ternyata nggak gitu terlalu ya? kuat kata dia. Eksperimen gila nih masih ngomongin Kurzweil. Iya, jadi eksperimen dia tuh dia rape cewek-cewek sampai dapet anak yang Kagak perfect. rep cewek-cewek satu orang. Satu orang, sorry. Rape cewek. Terus sampai tuh orang tuh punya anak. Terus anaknya gagal semua. Nah itu Kurzweil. Satu itu cewek. Sampai akhirnya Ya, ternyata bisa berhubungan intim sampai dengan roh kutukan. nggak sampai akhirnya dia pindah badan. Dia tadi cowok nge-rape cewek. Gagal. Jadi dia pindah badan, dia jadi cewek sekarang. Terus dia have sex sama bapak Yuji, terus dapet jadi Yuji. Makanya semua ini kayak Belum selesai juga nih pembahasan ini guys. Hah? AC-nya dong. Noritoshi kamu. Gimana Fer? Apanya gimana? Ini udah mulai nih. Rasanya Ini udah buku mulai. 20.000 eksemplar nih. 20.000 Tepuk tangan dulu semua. di bawah 2 bulan. Gila, prinsipil ekonomi. Fenomena sih. Nggak gini Bi, tapi kan lu kan punya penilaian nih terhadap literatur yang bernama JJK ya. Dan Ferry kan punya penilaian juga. Sebagai penulis dengan 20.000 eksemplar di bawah 2 bulan, lu menilai bobot opininya dia naik nggak terhadap JJK? Enggak sih. Oh enggak. Enggak ya. Enggak, soalnya ya JJK kan bukan soal ekonomi ya. Soal apa sih JJK itu? Wah, soal banyak ya. Ngeri gue kalau kita bahas ini belok langsung ya podcastnya. Jangan Nanti salah, guys. audionya hilang lagi. Dari tadi mereka tuh ngomong JJK terus udah hampir sejam mereka ngomongin JJK dari tadi. Lebay sejam. Membahas Ebi nggak tahu jumlah Kurzweil kemarin gitu kan. Membahas Ferry jawab kenapa Yuji bisa jadi vessel sukuna salah. Bukan salah ya, gue kan nggak jawab Salah. sepenuhnya karena kalian udah intervensi Enggak, lu kan. salah. Ini kan gue bilang ya karena itu anaknya kayak Jaku. Iya kan bukan itu. Iya Bukan bapaknya Yuji kembarannya gitu ini. Itu kan Bapak common Yuji knowledge. Iya tapi lu Kembarannya nggak ada, sebenarnya. lu nggak bilang. Iya karena lu bapaknya potong Yuji. langsung sama Pram, potong Kagak. langsung. Enggak, lu nonton deh, gue kagak potong. Ini ada beda antara setengah salah dan salah semua. Ya artinya kan itu nggak lengkap. Soalnya kalau cuma Tapi lu bilang- salah, gue Enggak, nggak lengkap, tapi lu salah. enggak lu yang salah. Soalnya lu anaknya kayak Gue bilang Jago. berapa Kalau Kurzweil mau di misalnya- Ebi? Oh iya Enam. tapi abis itu gue akuin gue salah. Nah tapi itu kan nggak sesentral lu salah kenapa Yuji bisa jadi vesselnya Sukuna. Kenapa? Kenapa Iyalah. salah? Lu bilang tadi nggak lengkap. Ya nggak lengkap itu salah artinya. Itu kan salah satu faktor. Kalau yang menyebabkan lu sehat, misalnya makan dengan baik dan olahraga gitu, lu cuma jawab olahraga, lu nggak jawab makan dengan Nah baik. tapi kalau misalnya kayak gitu kan lu olahraga lu tetap bisa sehat. Ini kan Yuji kalau cuman anaknya Kenjaku nggak bisa jadi vesselnya Sukuna. Iya kan gue tahu juga itu common knowledge. Nggak Common bisa knowledge. lah. Semua orang juga tahu gitu. Bapaknya Yuji itu kembarannya Sukuna yang dimakan. Gue nggak tahu Fer. Yang baca JJK. Iya cuman kan pas lu jelasin itu kan konteksnya harusnya jelas semua dong. Iya tapi dia nggak itu, nggak jawab. Maksudnya waktu Ebi itu. gitu Fer. Kayaknya nggak perlu dijawab deh. Nggak perlu ya. Tapi lu di dalam buku lu nih nggak memakai JJK sama sekali ya sebagai contoh ya? Ya kita kan. Benar. Oh itu poin Benar, kurangnya benar, karena benar, nggak ada JJK ya. Ada anime apa Big Three ada semua kayaknya. Ada ya. Apa tuh? Lu pakai referensi banyak sih di sini Fer. One Apa aja? Piece nggak One sih? Piece, One Piece, Full ya. Metal Alchemist itu yang paling penting ya anime Full Metal Alchemist. Nih ya, ini One Piece nih. Naruto, Ya. Naruto ada, benar. Naruto, betul. Naruto yang di rada belakang-belakang ya. iya. Yang Full Metal ada di Full Metal depan-depan. di depan, Naruto, One Piece, ya kayaknya itu sih. Kalau di luar anime juga lu banyak pakai referensi lain juga kan ya? Bola, Bola. ya kan? heeh. Hal paling populer di Indonesia, salah satu hal paling populer di Indonesia yang melekat untuk segala umur ya. Iya. So far kita lihat Gen Z juga masih nonton gitu, Gen Alpha masih dan ada istilahnya kan explain in the football terms. Ini gitu. ya. Ya, ya. Jadi memang kita riset dulu. Enak banget ya dari podcast yang pertama ya.
Apa ya? Podcast yang pertama tuh gue ngerasa kayak Ngalir ya? iya ini redundan jadi. Enggak, tapi gini Fer, Jadi ini enggak emang apa-apa. syuting Enggak, ulang. lu Kita enggak kasih- kita jelasin. Mungkin kita ngomongin kayak Nah, ini tuh dia karena gini guys, karena waktu jadi kita itu ceritanya ini syuting ulang nih, ya. Kita Padahal yang syuting waktu pertama bahas ini juga. Waktu itu sebelum debat, dulu Lu sebelum tau nggak waktu itu kenapa Tolong lebih enak, yang Fer? melakukan kesalahan Kenapa? masuk kamera ya, saudara Nah, nih. Akang. Lu tau gak kenapa yang waktu itu lebih enak? Ada Gojo di sini waktu itu. Betul, betul. Nggak, tadi gue mau jelasin konteksnya. Syuting yang pertama, kita syuting ini dulu. Abis itu baru Ferry ngomongin JJK. Baru Iya. yang debat legendaris Nah, itu ya. syuting yang ini dia ngomongin JJK dulu. Nah inilah akhirnya. jadi gak mood gitu ya, jadi kayak Nggak, tapi lo tuh kenapa sama Gojo gitu loh Fer? Maksudnya kayak setiap kali ada bahasan. Ternyata Iya. Ferry itu adalah Gojo, jadi dia membenci dirinya Oh, sendiri. karena terlalu sama gitu ya Fer. Dia Lo tuh ngerasa kayak, kayak, ada anjir ini mah Gojo nih ngomongin gue banget iya, gitu ya. Gojo nih bisa melakukan apa yang gue pengen lakuin, yang Mana sedang ada gue gua. pingin lakuin sekarang. Tapi gue tidak apa yang lakukan itu. apa yang Sebel dilakuin gua Gojo sama tuh orang. apa? Jadi Eski kok. Ya apa sih yang dilakuin? Gue bingung dalam satu cerita rangkaian JJK tuh apa yang dilakuin Gojo Bi? Gak ada Bi. Gak ada ngalahin Mahito, gak ada ngalahin nggak ada ya? Janku, gak ada ngalahin Sukuna. Siapa yang dikalahin sama Nggak Gojo? ada ya? Nanami doang. Pohon. Hanami. Oh Hanami. Iya. Jogo. Jogo bukan Gojo dong. Jogo Yang- Gojo juga. Yang matiin kan Sukuna, Fuga Gue tuh itu by the way kan. gak pernah tahu Eskiko tuh bentukannya kayak gimana. Ya Allah. I see. Struktur kelas lagi nih. Dia pembahasan kita analisis kelas lagi nih. Tolong di Kebetulan soalnya saya Gue nggak mau itu di-cut ya kalau mau podcast ini tayang. Ebi nggak tahu Eskiko Nggak, kayak gua gimana. kayak waktu itu dia pernah nggak tahu asbes itu apa guys. Gue lupa namanya Kiko. Gue pernah makan tapi ini. Oh dulu tuh gue makannya bonbon. Iya. Bonbon apa? Ini loh. Jujur Yang ada Gua Eskimo-nya taunya itu. Eskimo. nggak tahu. Lu belinya di mana Bi? Ini nih di warung gitu. Tuh. Nggak jual Bi. Yang ada Eskimo tulisan Jepang nggak ada. Ya beda Fer. Gue tuh warungnya dulu di Sentul. Lu warung Jakarta. Beda dia jualannya. Enggak. Orang sekolah negeri gitu. Di jalan. Di Sentul ada warung Bi. Ada di Babakan Madang. Lu beli di Hero kali, di Hero di apa di Hero. iya apa namanya? Lucu itu. Apa namanya yang tempat makan mahal itu farmer ya, farmer. Farmers market. Iya, nggak ada di warung Bi. Snack itu tulisannya masih Jepang kayak tadi itu nggak ada. coba nih kan dia nih yang warga Limo nih, jelas nih proletarnya nih. Kenapa? Iya, dan sering Apa? jajan di warung. Lu kasih es bonbon tadi pernah lihat nggak dia? Coba. Nih. Lu jajanan kayak gitu lu pernah lihat nggak? Tulisannya masih Jepang gini ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Dan gambar yang anak-anak Eskimo itu juga Nggak pernah. Nggak pernah gue lihat sepanjang. Siapa yang lebih proletar? Ais. Ais dari mana Ais? Lu lihat nih es bonbon ini ada nggak? Oh iya Ais Depok juga. Iya. Pernah makan es bonbon? Pernah dengar? Jadi warung mana yang jual es bonbon? Ebi. Survei Warung harga udah Sentul cuy, warung Sentul. Aduh kacau nih. Gue gak suka sama episode ini. Bisa gak suaranya hilang lagi? Suaranya dihilangin. Suara Ferry dihilangin. Gue pengen episode yang ada gojonya aja dong yang ditayangin. Kenapa sih yang itu suara hilang? Nanti kita tetap masukin sebagian episode yang ada gojonya. Tapi cuma nunjukin ini doang, kita pernah syuting gitu Oh. doang. Gak kayak di sini di crop yang gojo. Cuman ininya. Ya kan steady lah still. Oke, Iya, oke. iya. Oke. Tapi Iya. oke, Kita balik hari lah. ini mau Kita ngomongin- bahas bukunya Ferry. Iya. Prinsip ekonomi. Oke. Jadi mungkin bisa take it from the top lah ya. Fer, lu tuh awal nulis ini kenapa lu akhirnya bisa nulis tentang Iya, keresahannya prinsipil tuh apa? ekonomi Kayak- ini? Apa kalau lagi debat sama orang di mana lu mau ngomongin ini atau Anjing. Gue tuh kayak ngerasa kemarin bagus banget gue jawabnya. Iya kayak sekarang. jujur jawabannya udah bagus emang. Aduh, lupa lagi yang gue jawab kemarin apaan. Intinya tuh kan buku prinsipil ekonomi itu Nah, lu muncul. ngomongin textbook awalnya. Enggak. Enggak. Ada triggernya. Jawaban dia ada tuh, triggernya. soalnya gue mau uang gitu. Iya. Itu belakangan. Depannya tuh dia ngomong gue tuh ada keresahan yang soal
definisi-definisi? Enggak semuanya. Oh, iya, Itu bener-bener. saling berkaitan. Itu lah. boleh diomongin sih, Fer. Jadi intinya tuh pertama kali kan gue ngajar ya, maksudnya ke beberapa kampus ngajar gitu kan. Ngajar itu dari mahasiswa S1, S2 gitu. Dan biasanya itu balik lagi karena biasanya yang mata kuliah yang gue ajarin either itu ekonomi, komunikasi atau public policy kan. Dan kalau misalnya pun membahas public policy biasanya pisau bedahnya ya ekonomi gitu. Dan di salah satu universitas negeri S2 gitu kayak gue ngerasa anjing orang-orang tuh prinsip dasar ekonomi aja tuh kayak ditanya apa itu ilmu ekonomi orang masih jawabnya angka, uang, finance segala macam. Berarti kan sebenarnya kalau dari tempatnya nggak mungkin nih mereka nggak paham dasar ekonomi gitu kan. Apalagi udah S2 terus spesifik ngomong bisnis, finance segala macam. Loh kalau S2-nya kayak gini kayak gimana S1-nya, dan ketika ngajar di S1 juga ternyata sama gitu. Jadi kayak harus ngulang lagi semuanya dari awal gitu soal ekonomi itu apa, kenapa ilmu ini diciptakan, bagaimana kondisinya. Oh pantes orang-orang masih sering salah mendefinisikan ini, masih sering keliru mendefinisikan ini, dan ujungnya dari pemahaman konteks yang keliru aja itu kan decision making setelahnya jadi berantakan kan. Karena ilmu ekonomi kan ilmu pilihan, salah satu keilmuan yang benar-benar untuk bikin lu lebih tepat memilih sesuatu gitu, berdasarkan cost-nya, berdasarkan gain-nya, berdasarkan benefit-nya dan lain sebagainya. Dari situ gue ngelihat oh pemahaman paling dasar itu aja orang masih suka salah ya, masih suka keliru ya. Terus sampai akhirnya gue ada debat di medsos gitu, di sosial media gitu kan. Debatnya filsafat dan ala-ala anak filsafat emang kan. Terus ya beliau itu ngutip orang-orang yang bahkan dia nggak baca gitu. Itu tuh bikin kepala gue sakit Ini yang gitu. tentang neoliberalisme. Bukan. Ini Kapitalisme. ya kapitalisme. Jadi berusaha untuk wah kapitalisme kayak gini. Ini gue udah ajarin dengan benar nih. Ini das kapital 1 sampai 3 nih. Ini modus produksinya, ini mekanisme segala macam. Sampai waktu itu sampai waktu itu muncullah pembahasan-pembahasan yang bikin gue kadang sakit kepala gitu kan. Orang-orang itu bacanya kutipan Google ya. Atau Yang bikin lu sakit kepala saya saking ngaconya itu. kalau pemahamannya. ngaco tuh udah ada yang dilakuin Bi, terus Oke. ngaco. Oke. Jadi waktu dia bilang, oh ya menurut David Ricardo, menurut Hayek, gue kan penasaran kan, Mas tahu buku Hayek gak? Ada beberapa, ya yang berapa sebut satu aja. Aduh lupa lagi, saya nggak baca langsung. Gimana ceritanya nggak baca langsung? Mengutip orang yang bahkan lu nggak baca tulisannya, oke. Dan lebih sakitnya lagi, dilakuin setelahnya gitu. Udah kena nih, udah kena. Oh jangan ngutip seseorang yang masih nggak baca lah, nanti salah gitu loh. Ya terus dia berusaha untuk shift the goalpost kan. Ya tapi kalau menurut David Ricardo kan udah saya bilang, jangan ngutip orang yang nggak Anda baca gitu. David Ricardo bukunya apa? Oke. Nggak ada. Nah dari debat itu akhirnya dia bilang scarcity itu mitos katanya. Oh fuck me. Jadi sebenarnya tuh scarcity itu nggak Ya, ada. tapi Dan dia sangat percaya bisa. diri ngomong ilmu ekonomi itu scarcity itu sebuah kebohongan, manipulasi kapitalis segala macam pakai. Kalau dasarnya nanti disensor aja ya. Katanya scarcity itu nggak ada karena Oke, ini alasan yang gue jarang denger sih. ya dari situlah gue baru putuskan untuk Oke. kayaknya gue harus nulis buku ekonomi daripada hal ngaco ini semakin nyebar dan orang semakin keliru, semakin salah dari dasarnya udah salah. Ya jangan heran kalau orang gampang banget kena pamendam di saham, di kripto, di finance segala macam karena dasarnya itu udah keliru gitu loh. Fair, tapi nggak apa-apa ya. Gue rada serius sedikit bagian yang tadi karena gue beberapa kali emang denger pendapat ini tersebar. Gitu. Pendapat ini tuh cukup menyebar Iya, gitu. Dan cukup Bahkan lumayan di ini. kalangan orang-orang yang gue bisa bilang ini gelarnya tinggi banget. Tinggi banget tuh dalam artian gelar tertinggi dalam dunia akademik gitu. Nah di kalangan-kalangan ini yang kemudian pendapatnya disampaikan juga di sosial media. Jadi semua seluruh dunia menonton dan mengiyakan gitu Fer. Nah gue mau nanya sama lo. Ketika mereka percaya bahwa scarcity itu adalah sebuah mitos dan hanya sebuah konstruk yang dibikin oleh kapitalis, itu salahnya di mana, Fer? Hah? Kepercayaan itu Salahnya? kira-kira mereka tuh datangnya dari mana? Kalau misalnya orang punya pemahaman kayak gitu kita nggak perlu buat pilihan dalam kehidupan. Ya gue bahkan nggak salah aja belum itu. Oh itu salahnya belum. Salah Maksudnya aja. gimana? Ya kayak gimana lu nggak punya pilihan kehidupan, lu bangun tidur lu mikirin
Gue nggak bisa nih gosok gigi sambil nonton justru JJK bareng nih. Nah gue penasaran, yang lo pahami argumen mereka tuh scarcity adalah mitos tuh kayak gimana? Datangnya dari mana groundnya? Yang lain-lain ini, yang dibilang ini Iya, dibikin oleh beda-beda kapitalis. karena ada yang memahami scarcity dalam aspek konservatif ya, kayak ketidakadaan scarcity dalam. Yang datang dari perspektif mungkin ekonomi kritis gitu. So far nggak ketemu sih. Oh, Itu nggak kan ketemu. itu awalnya dari pemahaman. Karena segimana se-ekstrim-ekstrimnya pun bahkan seorang Karl Marx pun yang punya tulisan keras ya, Yang sangat mengkritisi Iya, mengkritisi cara dan ekonomi arus utama ya mainstream arus ekonomi ekonomi. bekerja. Dia nggak pernah bilang scarcity itu nggak ada. Yang bilang scarcity itu ada ya yang mana bukan ekonom. Yang bilang scarcity itu nggak ada. Dan bahkan dalam ekonomi Islam pun scarcity itu diakuin. Ada yang bilang wah itu kan cuma ekonomi Islam yang bilang scarcity, nggak ada. Ekonomi Islam pun scarcity diakuin kecuali pendapat yang sebenarnya bukan ekonom sama sekali tapi motivator. Tapi ya kebetulan karena jumlahnya banyak di Indonesia menyebarlah itu. Boleh nggak lu jelasin sedikit mungkin buat yang nggak ngikutin diskursus ini ya? Kenapa menurut lu sangat-sangat obvious dan sangat-sangat fatal bahwa ya emang scarcity itu ada nyatanya gitu? Iya, scarcity itu kan diambil dari scare ya. Karena ini Nah bahasa Indonesia padanannya yang tepat apa tuh Fer? Mungkin kalau yang kalau paham. di Indonesia karena menurut Pak Khatib Basri waktu gue nulis buku ini juga, buku-buku literatur ekonomi di Indonesia itu problem utamanya pertama adalah diterjemahkan bukan sama ekonom. Jadi banyak yang Ya. misleading, miskonsep segala macam, termasuk scarcity itu sendiri kan diartiin kelangkaan seakan-akan means rare gitu kan, padahal ini diambil dari scare kan. Scarce. Jadi keterbatasan, misalnya air itu bukan rare tapi bisa jadi sangat scarce di Iya. kondisi tertentu. Nah, Iya. yang orang lain bayangin ketika mereka menganggap scarcity itu nggak ada, seakan-akan lu hidup dengan sejuta posibilitas dalam satu waktu yang tertentu gitu. Iya. Padahal kan yang dimaksud dengan keterbatasan itu bukan cuma hal yang sifatnya material ya. Misalnya kayak gini, orang paling kaya di dunia sekalipun dia nggak akan bisa badannya berada di dua tempat di waktu yang exactly sama gitu badannya ya, kecuali dia bisa kage bushi no jujitsu. Itu pun lu masih harus misahin cakra gitu kan ya. Dan lu baru dapat informasinya setelah kage bushin lu habis gitu. Ada delaynya juga bahkan. Iya. Ini Nah. benar konsepnya Bi? Ini bukan JJK sih. Oh ini bukan. Iya. Naruto. Oke, Menurut. lanjut. Kirain ini masih bahas itu lagi, Kalian itu lagi. nih pengen gua sama Ferry berantem dulu emang. Ya, jadi nggak mungkin itu bisa terjadi dan orang memahami oh scare ya selama duit lu ada berarti semuanya cukup. Jadi dipandang itu cuma resource-nya doang ada. Ya udah padahal nggak kayak gitu, orang terkaya pun nggak akan bisa tuh nge-split kayak gitu. Waktu yang lama waktu itu kan sumber daya juga kan. Yang udah kelewat nggak bisa keganti. Nah, itu scare. Jadi pemahaman seperti ini yang perlu dipahami oleh banyak orang bukan cuma karena fundamental berpikirnya udah keliru ya, tapi ya literatur ekonomi di Indonesia itu kurang fokus untuk ngebahas esensi dasar kayak gini. Hal yang fundamental gitu ya. Jadi kayak Iya. misalnya dalam textbook ekonomi itu kadang-kadang pembahasan yang paling fundamental itu cuma satu halaman gitu. Dan Padahal bahkan itu satu bisa jadi tuh. paragraf. Ya bahkan satu paragraf. Bahkan nggak didefinisikan dengan baik konsep permintaan penawaran misalnya. Permintaan itu apa, Iya. penawaran itu apa, kenapa namanya penawaran. Padahal gitu. bobotnya tuh tinggi banget untuk orang benar-benar ngerti. Iya. Harus sampai benar-benar ngerti Seakan-akan nih konsepnya. diasumsikan orang udah paham, padahal translasinya pun keliru kayak yang gue tulis di situ kan supply chain. Kenapa rantai penawaran itu diterjemahkan di Inggris supply chain, sedangkan permintaan penawaran kenapa rantai kenapa supply chain itu diterjemahin di Indonesia rantai pasokan, tapi ketika supply and demand diterjemahin permintaan penawaran ini aja udah bahkan Iya. Jadi orang It's bingung not kata supply ini Iya. is it pasokan, is it penawaran? Nah lu nih not di rocket science lah kan. Iya, di iya, buku ini kan emang lu rada lumayan lama ya ngebahas soal salah terjemahan ini atau ketidakakuratan terjemahan ini gitu. Yang itu yang gue suka, dan salah satu contoh yang lu kasih tuh yang ada screenshot apa Roti bakar. roti bakar ya. Jadi ada scene di film dia bilang toast terus ditranslate jadi roti bakar gitu, dan itu menurut gue sangat menggambarkan gimana salah translation itu tuh bisa konsep Ngilangin emang semua. hilang semua. banget Iya, gitu. bisa jauh banget maksudnya kan jadinya. Nah ini ya. Iya, dan yang lu bilang tadi soal
kelangkaan atau scarcity sama keterbatasan segala. Itu kan ketika orang nggak ngerasa pilihan atau resources itu terbatas, mereka akhirnya nggak hati-hati dalam bikin keputusan kan. Padahal pilihan, prioritas dan segalanya itu kan baru jadi serius ketika kita sadar bahwa kita punya keterbatasan nih, dan resources itu juga terbatas gitu. Dan lebih dalam dari itu juga karena jumlah kosakata di Indonesia berbeda dibandingkan bahasa Inggris. Jadi ketika orang ngomongin ekonomi, patokan orang adalah ini ilmu soal duit nih, keuangan doang. Karena pada akhirnya ketika kita membicarakan kesejahteraan, pemasukan atau apa, kita pakai term ekonomi kan. Yeah. Sedangkan di US, di Inggris atau segala macam, English speaking gitu. iya negara-negara berbahasa Inggris, ketika lu ngomongin soal tingkat kesejahteraan hidup lu itu butuh berapa layer baru lu sampai di kata ekonomi kan. Wealthy segala macam. Jadi Dan Iya, well-being itu juga, kita aja well-being tuh nggak ada terjemahan yang Oh banyak sekali emang yang nggak ada terjemahannya. Makanya, Iya. kalau dalam ekonomi susah banget, kayak utility itu susah Iya. banget Iya, untuk iya, diterjemahin. karena miskonsepsi udah kayak gini terus disepelekan selama ini dalam literatur ekonomi kita, makanya gue bikin tuh dalam bab 1 itu cenderung lebih lengkap untuk bukan referensi ya, bukan knowledge ya, tapi pemahaman dasar, kayak ngebongkar lagi Bener. cara berpikir orang dan cara orang memahami bahasa itu seperti apa, ekonomi itu seperti apa. Karena kalau lu udah tahu nih ekonomi itu ilmu pilihan, lu hidup harus memilih, ada benefit, ada cost, ada beberapa hal yang lu harus lakukan, lu harus tahu konsep tingkat kepuasan konsumen itu apa, lu harus tahu utilitas itu apa yang pernah akan lu peroleh, yang tidak lu peroleh, makanya lu belajar ekonomi. Jadi tapi karena di Indonesia dari pendidikan dasar lu, pendidikan formal lu selalu diartikan, ketika gue bicarain ekonomi, gue bicarain soal duit, Uang, gitu. ya. Uang, padahal kan gak sesimpel itu. Makanya kita dedikasikan banget 1/3 dari buku ini ya ngebalikin konsep dasar itu tadi. Dan bab 1 itu setelah kita coba A/B testing ya, kita coba untuk riset segala macam, emang yang mempertahankan orang untuk baca bab selanjutnya gitu. Benar. Kayak dibuat ngalir mungkin, seenak mungkin, sampai kayak beberapa itu kan repetitif ya, supaya orang ingat lagi konsepnya apa, ininya apa. Kayak gue nulis dari awal, orang tuh salah memahami ekonomi itu seperti apa, ekonomi itu kayak gini, ekonomi itu kayak gini, dampaknya kayak gini. Asalnya dari ini, nggak yang langsung tiba-tiba stereotip buku ekonomi biasa ya, kayak ekonomi diambil dari kata Enggak, jauh sekali buku ini enggak kayak gitu sama sekali. Ekonomi itu siapa sih? Okonomia. Ekonomi. Gue tuh jujur, Anjir, gue juga tahu gara-gara gue baca buku ekonomi. iya gue jujur pas baca buku lu ya Fer ya, itu gue suka banget, dan salah satu yang menurut gue paling kuat soal buku ini, pertama itu benar, gue suka banget lu spend a lot of time untuk benerin kosakata ya, sama pengertian-pengertian dasar itu. Yang kedua tuh contoh-contohnya. Gue tuh kayak ngelihat lu ngambil contoh-contoh yang gue aja nggak kepikiran. Oh iya ya, emang konsep ini dengan jelas banget dikasih tahu di situ gitu. Kayak misalnya soal scarcity lu pakai Thanos. Ya. Terus abis itu ada yang tentang dari Fullmetal Alchemist, terus abis itu Naruto apa segala. Fullmetal Alchemist itu trade off kan? Trade off, benar. Ini Dan itu perfect banget ya, Iya, kalau lu perfect emang itu, gue kayak ya ini mantep banget gitu. Dan bahkan gue aja yang nggak terlalu ngikutin bola, ngikutin Gue kasih contoh-contoh bobot gede bola banget lu, tuh ke FMA for that alone. gue masih Maksudnya untuk ngejelasin konsep itu sendiri. Iya, jadi bagus Equivalent banget exchange. emang. Dan boleh nggak lu jelasin sedikit Fer, ngomong dikit lah soal referensi-referensi dan proses nulis, yang dimana lu tuh benar-benar mendaratin konsep-konsep ini, lu padanin sama contoh-contoh yang relevan, tuh prosesnya gimana Fer? Gue kan man of culture ya. Lu terima kan? Lu terima dia man of culture kan, Bi? Soal yang ini oke lah, soalnya dia nggak nyentuh JJK jadi oke lah. Oke lah ya. Kalau dimasukin JJK gue yakin ngaco itu, nggak lewat editorial. Man of culture. Tapi definisi man of culture tuh apa sih? Sebentar sebelum gue jawab.
Menurut kalian definisi man of culture itu Tapi apa? kita bahas ini nih. Enggak, gue penasaran karena orang punya persepsi yang berbeda soal Iya, iya. man of Biasanya orang kalau bilang man of culture tuh yang punya apa ya, taste yang bagus. Iya, yang punya taste yang bagus sih. Cuman kalau gue jujur Dan emang referensi yang gue luas. mengakui itu subjektif dan emang menurut gue gitu. Gue Oh, iya. menurut penilaian gue, Iya. referensi lu bagus, cukup kaya, nggak kelihatan orang ignoran ya kan, kayak nggak pernah tahu referensi apapun. Benar. Nah itu udah pasti gue bilang bukan. Benar. Nah yang iya tuh yang punya referensi yang cukup, Iya. membaca karya-karya terbaik dari suatu generasi, mendengarkan lagu-lagu terbaik dari satu generasi, menonton film-film terbaik dari satu generasi, dan itu man of culture gitu. Oke. Kalau misalnya lu nggak tahu suatu masterpiece yang dibuat dalam satu generasi, itu gue bakal bilang lu bukan man of culture gitu. Tapi kalian mengakui diri kalian woman of culture nggak? Cukup percaya diri nggak kalau untuk ngomong itu? Kenapa harus ada diganti termnya jadi woman? Ya nggak apa-apa kan, biar gampang aja orang mendefinisikan. Oh, jadi Ya, kok cewek jadinya iya, woman gitu. woman. Ya udah person of culture deh. Person of culture. Iya, iya. Ya, soalnya gue tadi udah nerima man of Oh. culture tuh menurut gue udah netral. Iya, Dan gue man kayak, kan. Iya, iya. gue Oke. gak tertarik getting into the wokeness of US nih. Iya, Untuk nggak apa-apa. mengubah bahasa Inggris jadi repot nih. Ya, dari- Tapi kalian sendiri merasa diri kalian Gue punya cukup confidence untuk bilang iya sih. ujar orang yang bilang Jepang itu Inggris anjing. Oh itu gak ada Enggak. ada sambungannya. Fer, lo harus mengakui orang bisa grow dong. In education, first credo lo harus believe orang bisa grow dong. Kalau Kania tadi Iya, udahlah. person of culture. Iyalah. Oh iya karena Iyalah. karena Ya karena definisi gue, tapi menurut gue taste gue oke. Tapi Fer, by the way gue kan tadi bilang gue man of culture. By the way fair. nah, gue tuh baca komen ya. By the way, Bayangin fair. Kania dengan geografinya, Ebi dengan JJK-nya. Nah ini baru. Iya. Baru. By the way fair. Ini kan tadi gue bilang gue person of culture karena taste gue. Oke. Gue tadi baru bilang buku lu bagus. Jadi lu Iya, bilang kalau lu taste gue membantah enggak itu terus oke, gimana? berarti Lu nggak salah di-approve dong. oleh people of Ini kita culture. gue lagi mengendorse buku lu nih. Iya, kita Lu lagi jangan mengatakan bahwa menjatuhkan ini taste masterpiece gue. of the generation. Ini masterpiece of the generation. Tapi the fact kan gue gak bantah apapun. Nah, tapi tadi lu nyadar gak sih bahwa gue kan bilang ya, man of culture definisinya tahu masterpiece of the generation. Iya. Gue belum ngikutin JJK. Alias, man. Ya cuman itu poin yang bisa memperkuat lu man of culture-nya. Oh gitu. Iya kan. Gue kira itu. Tunggu. Lu jadi diam-diam Enggak. melawan gue nih. Malah kabuk pecah nih sekarang. Ebi break up dengan co-founder for the Yang million mikir times. tua kayaknya gak usah ditulis ya. Gue ada jokes yang ketahan sih kemarin itu waktu kita debat. Ngapain gue Sayang harus disensor. Kalian tidak akan tahu. Lucu banget guys. Gak kuat gue, apalagi ada Pram di situ pasti ketawa juga Pram. Iya. Itu lucu banget. Boleh sampai itu paling disensor juga begitu. Iya. Tapi Pram udah ketawa. Udah meledak. Oh lu udah itu pecah sih. Fer. Itu pick sih. Mereka bakal nerima lu menang sih. Kalau lu ngejok itu gue akuin lu menang loh waktu itu. Ebi Gua sama kayak- Pram bakal langsung menang. Iya, Fer. iya Lu juga. menang. Lu Ya, pemenang. Iya. anggaplah si ini ya, siapa namanya siapa namanya yang Siapa? Kashimo. Heeh. Iya, jadi kan satu CT-nya tuh untuk satu pamungkas kemarin itu. Cuma lupa gue keluarin, udah mati duluan kan. Itu. Sama Teddy. Kita kayak harus kembali ke Sensor lagi guys. Mohon maaf. Selucu itu ya. Mulutnya disensor juga kan tadi. Ntar bisa orang zoom. terus ada lip reader gitu yang kayak sampai dibikinin video khususnya gitu untuk membaca. Oke, balik lagi. Anyway. Soal Man lu of culture tadi ya. masukkan referensi Iya, coba ya. referensinya penulisannya gimana? Saya menurut gue emang impresif. Enggak, Kalian tahu nggak medan riset paling enak itu apa? Apa? Dan paling gampang, paling kaya akan data, paling enak buat disampel, buat diolah. Q&A Instagram. Oh, iya kita juga ngakuin itu. Enggak, tapi bukan yang as is kayak lu nanya. Iya, iya. Oh, ini apa atau apa yang paling kalian ingin baca.
gue tuh setiap minggu selalu melakukan itu. Setiap minggu melakukan itu karena semua orang itu kan ingin bicara di situ kan. Ketika gue buat itu tuh gue ngelihat, oh ini Culture. kesamaannya, iya kesamaan-kesamaan orang. Pengennya patternnya apa, ngebahas apa atau apa. Dan ketika gue merasa, oh ketika gue ngebahas anime ini, manga ini ketertarikan kayak gini. Ketika bahas ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi semuanya basis on riset, makanya gue nentuin. Dan JJK tuh nggak masuk gitu dalam sampel itu kan, karena emang freaknya nonton. Dan orang tuh senang kayak bahkan sesuatu yang menurut lu nggak populer itu bisa Lu bakal Kerjaan argue, gua nih lu bakal argue fanbase dia salah kan? Lu bakal argue wrong culture kan fanbase dia. Tunggu dulu, gue kan Gua harus ngerti, ngejelasin ngerti. ini ya. Gue kan pengen nge-endorse nih buku ya. Tapi dia tuh bikin kerjaan gue susah banget ya hari ini. It's a hard thing to Dan do. contohnya gue baru upload video gitu Ya. kan. Orang-orang gak akan tahu tuh perangnya wibu zaman dulu ada Chitoge, Onodera segala macem. Dan itu tuh kayak giant sleep gitu loh, kayak elephant in the room, orang nggak lihat gitu. Tapi sebenarnya potensial banget. Dan once gue cuma ngangkat thumbnail kayak gitu aja, rame langsung yang ngangkat. Nah dari situ gue ngeliat, misalnya kenapa gue milih Full Metal Alchemist ya jelas karena konsepnya paling masuk kan. Yep. Dan gue punya agenda orang untuk nonton itu. Ngedorong orang untuk nonton. Karena gue mikir orang nonton Full Metal Alchemist IQ-nya pasti naik minimal 1 lah. JJK turun 10. Enggak. Berarti kalau orang habis nonton JJK, dia nonton Full Metal Alchemist 9 kali gitu ya? Iya. Dan itu belum 9 kali ulang gitu mas. Dan itu belum collateral damage JJK itu terlalu besar. Oh. Jadi makanya gue menghindari orang untuk nonton JJK. Dulu nonton FMA. Nonton FMA langsung. FMA Brotherhood yang original is okay, nggak masalah. Nah, apalagi konsep dari batu keabadian ini, batu filsafat ini kan. Philosopher Stone. Philosopher Stone, batu filsafat ini yang mana kemarin udah kena spoiler ya? Kan ya? Kania lagi nonton. Lagi Full nonton. Metal. Ya ini gue spoilerin aja Nggak. jadi. Orangnya capek, dia juga yang nyuruh ngikutin gitu kan. Terus orang-orang sekitar gue juga pada nyuruh ngikutin, makanya gue ikutin. Tapi akhirnya mereka juga yang ngasih spoiler ke gue kan, jadi kayak nih gue ngikutin. Dan itu Gue bonding nih sama FMA. Lu tuh nyampe mana sih? Ya sorry ya, gue tuh nonton FMA duluan gara-gara gue dikasih tau duluan. Jadi Iya, kenapa gua masih JJK, nunggu jadi gue nonton belum. JJK sih. Iya makanya itu. Lu harus nonton. Tapi sih gimana menurut Ferry gua. barusan katanya -10 jadi. Ya lu makanya gini Kak. Oh iya. Lu tuh harus Iya. nonton sendiri supaya lu bisa evaluasi. Iya sih benar sih. Iya. Statementnya Ferry itu seberapa ngaco. Lihat gitu ya. Benar. jadi kalau kayak Full Metal Alchemist itu kan bisa masuk. Nah, terus ya jelas nomor 1 itu dari sampel yang kita dapat, dari apa yang kita coba untuk olah ya di market size yang kita punya gitu, dari follower yang punya. Oh, bola itu ternyata minatnya setinggi banget. Nah, Yep. tinggal dicari nih konsep-konsep bola mana yang masuk gitu. Apalagi kalau kita bicara ekonomi, bola itu kan olahraga yang emang ditentukan oleh keputusan kan. Jadi semua layer dari paling atas sampai paling bawahnya pun bisa masuk gitu. Masuk keputusan kayak jual beli pemainnya gitu. Iya, terus Iya. main keputusan segala macam. strategi, taktik atau apa dalam di level pemahaman dasar, terapan mikro makro pun bisa. Iya. Nah, lebih versatile lah karena bola itu punya riwayat ratusan tahun, itu produk pop paling tahan lama di dunia. Produk populer paling lama ya. Maksudnya di luar musik lah, musik pun genre kan berbeda-beda. Sepak bola kan olahraga kayak gitu kan, itu bisa bertahan lama. Jadi punya kedalaman data yang luar biasa banget dan punya sampel kasus yang luar biasa banget. Terus ya bangga yang gue tahu, yang kalau gue pukul rata, bahkan kalau perempuan nonton pun, walaupun mereka nggak nonton tuh mereka tahu referensinya gitu. Kayak Naruto, One Piece itu kan gampang orang untuk paham. Atau kayak Avenger itu gampang. Dan termasuk gue masukin K-pop, walaupun gue nggak tahu nih K-pop Iya, kayak gimana. benar. Gue pelajari nih budaya mereka nonton, nge-idol, beli tiket segala macam bisa masuk atau enggak. Jadi udah ada cluster sendiri baru masuk karena tujuan buku ini untuk orang memahami ya, untuk level orang memahami hal yang paling dasar, maka gue lakukan dengan cara yang mana gue yakin persentase dan probabilitasnya paling besar untuk mengantarkan orang ke situ gitu. Makanya kita harus belajar banyak hal dulu untuk buat buku ini, karena basically kalau levelnya naik dari sini kan gue males pakai analogi untuk ngejelasin. Tapi gue nggak sebuta itu untuk memahami bahwa analogi itu masih jadi senjata terkuat untuk demografi kita gitu kan. Iya. Jadi makanya kayaknya kalau lu misalnya baca buku pengantar ilmu ekonomi yang lain tuh, lu masuk bab mikro.
itu tulisan sedikit, isinya kurva-kurva aja nih. Iya. Kurva XY, variabel NQ hyperbola udah kayak gitu ya, kayak gitu bahkan. semua. Iya. Tok ini. Nah, kita harus memahami kalau kita dididik, kalau kita lahir di negara maju gitu ya, kita punya jaminan pendidikan yang baik dengan jumlah penduduk yang nggak terlalu banyak, itu pun nggak menjamin kita bisa langsung paham gitu. Apalagi di Indonesia gitu, kita nggak bicara soal penguasaannya ya, kita bicara soal orang tertarik untuk tahu aja itu Benar. jadi PR gitu Iya. kan. Nah, dan setelah kita uji bahkan di level yang well educated pun pemahaman dasar ini miss gitu. Karena basically ketika lu udah selesai kuliah ekonomi ya pilihan kerja lu kan nggak semuanya jadi ekonom, nggak semuanya jadi akuntan, nggak semuanya jadi orang yang ngurus finance di kantornya. Dan akhirnya ketika lu masuk ke dalam kerjaan lu jadi akuntan, lu ngejurnal setiap di kuliah, lu ngejurnal buku ledger dari awal ngejurnal sampai bikin laporan keuangan semuanya tulis tangan. Pas lu di kantor, oh ya ada aplikasi input. Jadi kesempatan mereka untuk belajar dasarnya pun udah lost gitu lah. Iya. Nah itu yang gue rasa oke, karena gue ngelihat ada opportunity di sini dan gue ngerasa ini bisa dibikin sesuatu yang populer dan orang suka, akhirnya gue putuskan untuk membuat buku ini dan tetap mempertahankan nama yang kesannya formil ini gitu. Tapi mungkin ada yang bertanya Fer, karena tadi kan lo dasar yang paling awal banget lo angkat adalah soal pengistilahan dan definisi, dan kemudian buku lo juga dibuka dengan banyak pembongkaran soal itu. Mungkin ada yang bertanya kayak apakah ini tuh buku sebenarnya emang lebih ke buat orang-orang yang belajar ekonomi, karena kan mereka yang membaca textbook ekonomi dan belajar definisinya gitu. Kayak gimana orang yang gak punya background itu sama sekali harus ketika mereka menemukan buku ini tuh gimana sih harusnya mentalitinya gitu, mindsetnya tuh mereka baca ini sebagai oke, buku apa gitu. Gue nggak lagi pakai bahasa marketing ya, Oke. atau nggak lagi pakai bahasa ya mengumbang-umbang atau hiperbolik ya. Tapi kan yang paling lama dari nulis buku ini kan risetnya sebenarnya, bukan riset soal substance doang ya, riset how to communicate-nya bahkan lebih lama gitu. Dan gue bisa dengan sangat sure bilang yang nggak punya pemahaman ekonomi paling dasar, buta kayu lah istilahnya, awam banget, itu bakal suka sama buku ini. Yang sudah ngerasa dirinya jago ekonomi pun pasti bakal ngekoreksi dirinya karena buku ini. Iya. Oh ternyata gue selama ini salah paham. Oh iya kayak gini. Karena the fact salah satu pembeli paling banyak buku ini itu teman-teman gue di stand juga dulu. Dan pada gue baru tahu lu sepintar ini ya, kata gitu. Dan Gue bahkan kira ya, banyak yang kayak gue jadi ngerti ekonomi, ternyata bukan. Dan Ternyata bahkan- bukan itu ya. Enggak, karena rata-rata yang gue storyin itu kan ya gue kaget ini. Oh ini kan IP-nya jauh lebih tinggi dari gue ya. Dan ada yang IP tertinggi juga gitu, terus bilang. Bilang lo lebih pintar dari dia. Enggak, dia bilang itu kan penghinaan Chania. Iya. tapi bahkan kalau misalnya pengertiannya pun benar ya, dia at least bisa belajar dari buku ini ya tadi cara mengkomunikasiinnya supaya Iya. orang bisa paham lebih Kalau paham. yang ini orang yang background ekonomi maksudnya. Iya, orang yang background ekonomi terus dia baca oh ya emang benar pengertian gue sama. Ya, Tapi apalagi at the kalau very least dia bisa Oke. belajar oh ada referensi. Ini oh cara komunikasinya bisa kayak gini. Contoh paling sederhana kan si Jeff ada background finance-an. Setelah dia baca buku kayak gini, testimoni jujurnya apa, Bi? Si Jeff. Jeff sebagai background. US ya, lulusan US. Iya. Iya, jadi pertama dia bilang substansinya semuanya benar. Jadi nggak ada yang kontradiktif lah atau yang oh, kok ini begini atau Dengan dia apa harus yang dia pelajari secara formal gitu. Iya, itu benar. Dan dia juga bilang dia suka sama referensi-referensi lu, kayak lu ambil angle-angle-nya tuh yang unexpected, yang oke lah, yang bikin orang pasti paham gitu. Jadi ngalir banget juga. Kata-katanya tuh juga buku ini ya wordingnya nggak formal ya. Jadi kayak lu diajak ngobrol langsung sama Ferry gitu kalau baca. Itu One on sih. one. Format. Dia waktu itu gue juga minta usul Dea, Kania gitu kan. Gue pakai lu gue atau pakai saya kamu ya? Saya Anda ya gitu. Atau pakai ini. Awalnya mau gue bikin formal kan, karena kan gue ngelihat bigger picture nih. Kalau gue bicara sales gini ya, kalau buku ini bisa jadi buku ilmu pengantar ekonomi formal di semua kampus kan gue kaya raya nih gue bilang. Awalnya mikir kayak gitu mau dibikin formal. Lah kata iya makasih juga, buku itu nggak akan bisa ditulis bagus ini tanpa masukan teman-teman yang emang bagus gitu. Ya udah lu pakai tetap lu gua aja. Terus kalau masalah itu mah kalau emang bagus ya juga bakal kayak gitu. Dan ya itu ya akhirnya membuat gua memutuskan ya udah. Dan dari yang awalnya nulis pakai Anda atau apa kamu yang lebih formal bahasanya, kecepatan penulisannya juga menurun tuh kalau pakai formal. Tapi ketika shift
Lu gua ya udah gua kayak ngobrol aja tuk 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 tuk, Benar. gitu. Dan emang pas gue baca buku ini ya, kesannya tuh ini fairy banget gitu. Jadi ada kelihatan lah buku tuh yang emang kalau authornya invested banget dan beneran kerasa authornya tuh nggak cuma nulis untuk muasin diri, tapi beneran mikirin yang ngebaca. Itu yang gue dapetin juga pas baca buku lu. Dan itu menurut gue ya jelas banget ternyata lu kan riset cara komunikasinya, riset referensinya ternyata jauh lebih lama bahkan Iya, daripada nulisnya. riset substansinya gitu kan. Karena kan Artinya lu perhatiin banget itu. bedanya kalau kalian kan bikin buku yang emang something new ya, sesuatu yang ini kan gue tetap harus berkaca sama kaedah-kaedah yang benernya kan, nggak ngaco juga gitu. Tapi di satu sisi maunya agile, maunya benar-benar agile. Jadi bukan cuman memudahkan buku pengantar ilmu ekonomi yang ada, niat gue yang mengupgrade. Beberapa itu kayak behavioral economics itu kan nggak pernah ditulis di pengantar ilmu ekonomi yang ada. Padahal itu udah Nobel itu udah benar paling oke lah so far yang kita tahu ya, yang selama ini ngegeser paradigma yang bertahan puluhan atau bahkan ratusan tahun soal Homo economicus itu kan nggak pernah masuk. Dan bayangin kalau orang-orang cuman tetap mikirnya oh manusia itu pasti selalu rasional nih 100% Iya. keputusan, dan nggak ada buku-buku populer yang bisa bilang nggak kayak gitu loh, ada teorinya kayak gini, ini empiricalnya kayak gini. Nah itu kita masukin. Ini soal rational choice theory. Iya. Tapi sebenarnya itu juga bisa lo kan akhirnya juga membreakdown definisi rasional Iya. juga dengan Iya. cara Karena kalau nggak kayak gitu ya Upgrade kita coba untuk iniin Kahneman lah. Maksudnya kayak kita sebagai pembaca Kahneman kan tahu nih Kahneman ini orang pintar tapi nggak tahu cara cerita gitu kan. Benar banget sih itu. Itu deskripsi buku dia yang sangat tepat. Jadi dia Tiba-tiba begini. dipikirnya orang itu semua langsung bisa nangkep gitu kan. Iya, Jadi iya, kayak benar-benar. tiba-tiba makanya Kahneman itu kalau lu kasih orang mereka bisa punya penilaian yang berbeda banget sama buku ini kan. Iya. Soal Kahneman, dari situ kita belajar terus kita coba untuk terapin. Oke, mungkin Pak Kahneman ini kurang nih ngejelasin kayak gini gitu. Kayak dia nulis untuk dirinya sendiri gitu kan. Ada orang, kalau lu tahu nggak sih autor itu ada yang nulis untuk dirinya sendiri. Salah satunya ya Tan Malaka itu. Ada orang yang nulis untuk orang lain kan. Nah itu dan gue kira ini terlalu mubazir kalau nggak dibikin bentuk yang lebih baiknya. Ekonomi itu kan ilmunya terus bergerak ya. Saya kayak beberapa hal itu nggak bisa di beberapa zaman, di beberapa terapan, di beberapa teori ini bisa berlaku, bisa tidak atau segala macam. Dan selalu ada nih hal-hal baru yang kita dapat. Kalau misalnya kayak kripto lah, cryptocurrency atau ekonomi digital sekarang. Kalau orang keliru ngejelasinnya orang bisa salah kaprah dan banyak banget yang kayak gitu. Misalnya contoh paling sederhana nih. Ini yang terjadi ya. Gue kan kerja sama exchange legal itu banyak ya. Exchange legal di bawah Bapeti segala macam gitu. Dan gue kan punya prinsip nih. Ketika jadi seorang content creator dan banyak ngomongin finansial ekonomi, gue gak mau promosiin emiten dan kripto tertentu, koin tertentu gitu kan. Iya. Gue jelasin kenapa gue gak mau, karena risikonya ini. Terus adalah yang komen, tapi kan lu kemarin promosiin bang. Iya. Lu sampai bingung. Hubungannya Iya, lu sampai bingung itu ngejawabnya kayak gimana. Dan gak satu orang. Dan mereka tuh kayak, wah, waktu ngomen kayak gitu, bahkan ada satu orang tuh gue tandain dia bikin komen kayak gitu, dia bikin feed kayak gitu, dia bikin Dia sampai story bikin kayak konten gitu, untuk- bikin konten Untuk mengatakan itu. untuk Ini orang mengatakan ngomong itu. kayak gini Jadi- tapi endorse bisa bedain antara kayak sahamnya, Saham koinnya emiten sama exchange. exchange-nya. sama Oh. iya. Dan punya percaya diri, audacity gitu kan, kayak wah gue nih savage banget nih, gue ketemu nih gue akhirnya kadang Gua hajar nih Ferry. Dapet nih. kayak seakan-akan gue lagi ngejilat ludah atau wah Iya, ini iya, nggak iya, cocok iya, nih, iya, iya. blunder nih gitu. ngeblunder nih. Bener nih ya. Sampai lu tuh ngapain sih? Akhirnya dia DM 2 hari itu. Lu tuh ngapain sih? Enggak, maksud gue lu pengen gue respon nih. Kemarin ada yang respon akhirnya tutup aku nih. Ya sama kayak lu nih. Lu bilang kayak gitu padahal yang lagi diiniin yang dibahas ini. Lu nggak malu? Gue sampai nanya kayak gitu. Enggak bang, gue kan cuma nanya doang. Akhirnya di take out. Coba di googling. Orang nanya sampai seniat itu ya. Iya. Bikin konten di feed, konten di Dan story. nggak follow terus Q&A ikut komen gitu. Caper. Mana nih? Enggak, Bang, Mana gua nih nanya yang doang katanya nggak aja. pernah promosiin emiten dan promosiin koin tapi malah promosiin. Hajar Jadi seakan-akan koin ya.
Oh sakit kepala gua. Dan disitulah hal-hal seperti itu ada banget ya Bi, ada banget Iya, di iya, iya, masyarakat iya, iya. kita dan pemahaman mereka itu emang makanya waktu lagi huru-hara PAM-EMDAM segala macem gitu, gue diminta bahas satu orang dua orang ya itu akan jadi penyakit berulang aja kalau esensi dasarnya lu nggak ngerti gitu Karena paling poinnya bukan si A si B si C Iya. ini, poinnya bukan koin ini koin itu, poinnya bukan ini. Poinnya bukan ada mekanisme ekonomi di sini yang harus Iya. lu pahami. Iya. Poinnya itu ketika lu bikin Dan decision emang kan dunia kita investasi. tuh hampir segalanya tuh terinfuse sama sama ekonomi gitu ya. Jadi emang Iya. sangat penting kita paham ekonomi ya, kalau nggak bisa berfungsi nih di dunia sekarang. sama kayak karena kebanyakan orang itu di Indonesia di seluruh dunia bahkan ketimbang ilmu dasar ekonominya 90% yang ada di media dan informasi kita naratif ekonomi kan. Ya. Jadi Udah naratif tersuntik kepentingan ke arah mana, Iya, ke arah karena mana. naratif- Tapi lu gak ngerti fundamentalnya. karena value kan bisa dibangun dari narasi kan. Iya. Jadi dan ketika udah digulung sama orang di 1, 2, 3 orang ngomong hal yang sama dan orang-orang terlalu malas untuk tahu ini dasarnya kayak gimana akhirnya percaya itu. Sama kayak kemarin gue jelasin gitu. Olah, lu kan sering dengerin narasi Satoshi Nakamoto tuh adalah seorang rebellion yang mau menghancurkan bank sentral ya, yang mau menggantikan fiat dengan Bitcoin gitu. Itu narasi di mana-mana dan di seluruh dunia kayak gitu dan bahkan nggak ada orang yang bukan nggak ada ya dan gue yakin nggak banyak orang yang benar-benar pengen ngelihat dari dasar yang mana sebenarnya itu terekam semua di internet dari forum sampai white paper ya nggak ada cerita dia bilang kayak gitu dia status saya di Genesis blognya 0 ada headline dari The Times yang tentang bailout ya udah pernah dia masukin terus dia ngobrol kalau emang bank sentral itu fungsinya nggak ini tapi nggak pernah tuh dia bilang dia mau gantiin fiat money dia mau ngejatuhin kapitalisme jadi hal-hal seperti itu tuh Jadi myth ya. nah jadi ya itu balik lagi folklore. kita nggak ngomongin soal urban Pak legend. Philips kita nggak ngomongin soal utilitas ya hal-hal kayak gini aja bisa sangat-sangat membuat orang punya kesalahpahaman dalam memahami konteks apalagi kalau kita bicara ekonomi yang levelnya lebih krusial gitu kan nah itu yang kita berusaha untuk jelasin. Nah, gue mau bahas nih konklusi buku lu sedikit ya. Lu ada ngomong soal nyampe di tongkrongan dan menurut gue ini relate sama yang lu omongin tadi gitu. Ini kan harapan lu dari apa yang orang bisa dapetin ketika baca buku lu kan. At the untuk very nyampe di least kalau mereka tidak kerja di ekonomi atau bukan berprofesi ekonomi, Nggak akan bikin lu kaya lah. setidaknya lu nyampe di tongkrongan abis baca buku ini nih gimana maksud lu, Fer? Oke. Jadi ya targetnya kan demografi paling gede ya demografi paling gede kita bidik itu kan mahasiswa atau anak sekolah. Ya 18 sampai 18 sampai 24 tahun lah ya. Yang mana itu usia-usia lu tiap malam itu di warkop gitu. Nongkrong gitu kan. Atau nggak di kantin. Iya, kantin Kantin kampus. kantin kampus. Dan misalnya kayak kan semua orang tuh pengen mereka tuh dianggap nyampe lah atau dan hal yang selalu dibahas orang tuh kan ekonomi 2 jam ngobrol aja Iya. dari ekonomi ke politik ekonomi bolak-balik aja ke situ kan dan beberapa itu kan gue pengen perform nih tapi gue nggak punya bahan nih lu belilah buku ini nah seperti itu karena kalau bahan lu nggak bener terus ketemu orang yang bener ya lu bisa diketawain gitu misalnya kayak ngebandingin hutang pribadi dengan hutang negara gitu kan atau jangan jauh-jauh lah kayak lu ngomongin utang itu masih pakai hak gitu. Ya atau nulis hutang itu masih pakai hutang. Oh hutang bukan utang. Bukan hutang Ya, gitu kan. Nah. Itu salah satu. Itu kayak lu gak pernah lihat dokumen finance. Nah di sini kan dijelasin gitu kayak kalau lu bicara di makronya kan juga gue lumayan fokus ya untuk ngejelasin ke orang GDP itu apa, pertumbuhan ekonomi itu apa, indikator apa. Jadi lu nggak bisa tuh dibodoh-bodohi dengan istilah IHSG naik berarti ekonomi semuanya bagus semua gitu kan. Atau ditakut-takutin dengan bilang, oh rupiah kalau turun segini kita akan hancur. Jadi lu bakal terus-terusan ketika semakin banyak yang lu pahami, the path yang lu ambil itu bukan lagi soal siding kiri dan kanan, pro atau oposisi, tapi ya siding pada the truth-nya gitu. Iya. Nah, misalnya kayak kemarin IHSG naik gitu kan. Waktu IHSG meledak, tiba-tiba semua orang bilang
Wah, banyak lah pihak yang bilang ini bukti kesuksesan ekonomi Indonesia. Yang sebenarnya tuh kalau lu belajar makro ya nggak kayak gitu. Ini hal yang baik tapi nggak kayak gitu gitu. Hal yang baik dan harus dilihat dulu dalamnya yang mana yang naik, yang mana yang enggak gitu kan. Iya. Simple. Naiknya datang dari mana gitu. Iya, terus tiba-tiba waktu dolar dikatakan menuju 17.000, iya itu Rupiah melemah. Iya, rupiah melemah gitu kan. Dolar dan rupiah menuju 17.000 gitu nilai tukarnya. Orang langsung berpikir, wah ini lebih parah dari Krismon. Ya Lebih enggak parah dari kayak gitu. Krismon Enggak kayak 98. gitu, enggak gitu. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan, warning, tapi enggak yang tiba-tiba kita jatuh kayak 98 karena yang bikin jatuh di 98 itu bukan nilainya tapi percepatan turunnya gitu kan. Nah, itu kan harus dipahami secara holistik nih hal-hal seperti ini. Dan kalau lu bayangin tuh, kalau lu udah paham, lu udah baca buku ini, lu bisa ngejelasin kayak tadi tiba-tiba ada temen lu, wah yes itu mantep nih pemerintah sekarang yang IHSG 9.000 hidup Pak Purbaya misalnya. Aja dulu Pak, siapa lah yang dia sebut gitu kan. Terus lu ada di situ, nggak gitu bos. Gini yang bener tuh. Podcast paling tersensor di Welcome Books ever. Gue yakin gak ada episode lain lebih disensor dari ini. Kecuali kita bikin episode sama dia lagi. Ulang lagi terlalu banyak sensor gitu. Nggak. Ya dan ketika lu bicara pun bahkan ketika lu memahami ekonomi, bahkan ketika S2 lu udah ngambil S2 segala macem, lu masih akan ada momen lu keliru nih gitu. Karena kan nggak ada kepastian dalam satu teori, dalam satu keadaan. Iya. Misalnya kayak gue tuh suka gemes banget orang nyebut, dia Keynesian, dia Smith. Austrian, dia Oh, Keynesian. Lu ini. lagi tinggal di tahun berapa bos? 45 gitu. Ini gak sih biasanya Keynesian di tandeminnya bukan, biasanya dibenturinnya sama neolib gak sih? Iya, Austrian. Neolib itu Austrian. Ya itu pakai bahasa Hayek. Austrian. Friedman gitu. Hayekian, iya. Itu masih mending kalau Keynesian dibenturin sama neolib. Friedrich. Yang sering dilakuin itu kan sosialis kapitalis. Aduh, pusing kepala gua. Ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis. Lah emang negara sosialis nggak bisa tuh hidup ekonomi kapitalisme di situ. Iya. Bahkan lebih free trade dari free trade. Maksudnya dari negara paling free trade, dia lebih free trade lagi gitu. Iya. Itu Nah, negara sekarang kan sosialis udah jelas ya. Kayak kita terkejut dengernya. Negara sosialis. Iya, ya. dan itu kan Denmark. daripada negara mengganggu ya kita bikin bukunya, kita jelasin gitu Iya, kan. iya, Misalnya iya. kayak lu nggak bisa lagi seseorang lu sebut Keynesian. Kalau lu masih nyebut orang berdasarkan mazhab seperti itu ya berarti lu nggak hidup di era modern karena kondisi itu bisa berbeda-beda. Iya. Dan solusinya bisa berbeda-beda. 2008 ya diambil quantitative easing itu kan playing groundnya Keynesian banget gitu, kayak government spend uang, inflasi segala macam. Iya, nggak juga ketika negara itu ada disebut sebagai negara kapitalis, si paling kapitalis nggak tiba-tiba dia nggak make tools-toolsnya Keynes gitu loh. Nah tiba-tiba di tahun 70 tuh waktu stagflasi terjadi tuh Bretton Woods jatuh gitu kan. Mau pakai cara Keynes pun bertahun-tahun waktu itu nggak bisa nyala, nggak bisa bergerak gitu Amerika Serikat dari krisis karena kondisinya kayak gitu, faktornya kayak gitu. Oh berarti tahun 70 berhasil nih pakai metodenya neolib nih, Friedman nih, Hayek nih. Berarti tahun 2008 pakai itu lagi dong. Ya enggak, balik lagi karena kondisinya berbeda gitu. Karena itu kan metode ya, treatment ya. Kayak lu penyakitnya apa, solusinya apa. Nah, lu bayangin di dunia, di ekosistem digital kita, dunia influencer, content creator. Itu dengan sangat santainya ngomong, ya gue sebagai seorang yang anti Keynesian maksud lo tuh kayak gimana gitu. Iya. Tapi memang di Indonesia gue ngeliat ada semacam tradisi ya dalam dalam memperlakukan pemikiran-pemikiran tuh dengan cara itu, bahwa pemikiran itu akhirnya lock nih. Misalnya bukunya Karl Marx ditulis tahun berapa sih? Nah itu kalau gue setuju sama ide itu, gue bakal megang sama itu aja gitu. Iya, Terus lawannya gue jadi anti terhadap itu. Itu kan aneh banget. Padahal kan namanya pemikiran itu kan dibikin untuk merespons suatu masalah atau suatu situasi. Yang dimana justru lo harusnya makin banyak pemikir, makin kaya dong tools Bener, lu synthesize, Iya, lu kontekstualisasi ke zaman sekarang dengan untuk masalah mencapai yang berbeda. tujuan yang lo mau gitu. Poinnya Untuk kan menjawab tujuannya. pertanyaan-pertanyaan gitu. Bukan kita kan, jadi iya. Keynesian atau Hayekian kan, tapi kita mau jadi sejahtera gitu loh. Kayak Iya. gue gak ngerti kenapa kita jadi Malah jadi debatinnya kayak gue Keynesian atau Hayekian. cult club gitu ya. Iya dan aneh, dan penempatan konteksnya suka Oh, ngaco. salah juga ya. Dan bahkan dia nggak bisa ngasih contoh yang udah diterapin.
Pokoknya harus kayak gini kata dia. Labor of value tuh kayak gini, nggak kayak gitu dong bos. Ini Iya ya. Labor theory of value-nya si Marx. ya harus kayak gini ya. Lu lihat dong kondisi kayak gimana. Menurut Karl Marx itu nilai suatu komoditi itu harus basisnya material. Nggak bisa lu tiba-tiba menetapkan satu produk itu punya nilai tanpa ada gini. Simpelnya gini. Gue Das Kapital udah khatam lah semuanya. Menurut Marx itu Gara-gara debat mulu. nggak mungkin ada barang itu bisa punya value dan nilai tanpa ada nilai pekerja di situ. Tanpa ada labor yang ngerjain Tanpa itu dan waktunya kemakan Terus buat tiba-tiba bikin muncul itu. dong Bitcoin. Nah, terus mau kayak gimana? Ya, bukan salah Marx, zaman berubah gitu loh. Lu nggak bisa lagi, dan Marx percaya barang itu selalu punya nilai material kan. Yang bisa diukur pakai salah satunya ya pekerja, waktu kerja. Banyak barang yang tercipta bahkan tanpa pekerja sama sekali. Sekarang ini. Angin. Itu kayak bukunya Tan Malaka, kan dia ngedefinisiin materialismenya kan materi, segala sesuatu ada materi. Terus dikritik dong sama orang-orang karena kan kita akhirnya find out bahwa ada non matter thing yang objectively bisa diobserve, Bisa diobserve observable. pakai kayak Ya kan maksudnya mesin. iya maksudnya poinnya dia, ya kan pada saat itu dia hidup belum ada diskursus konsep Iya. itu. Iya, makanya- Jadi bukan nyalahin Marx. Iya bukan dia salah, iya dia maksudnya dia kan gini trajektorinya, tapi kan Iya. benda-benda yang sekarang ada kan nggak semuanya udah ada dari kapan pun. Dulu ngelihat meja Konsep-konsep. itu yang dihitung dengan nilai seharusnya ya pekerja yang ngabisin Iya, jam untuk karena barangnya kerja waktu dulu barang. itu Lu meja, bayangin. kursi, ya kan dia nggak Dan ngelihat ada ujungnya jadi cocok logi NFT. Iya cocok logi yang ngaco banget. Marx sudah memikirkan itu. Oh lebih-lebih dari fans base-nya JJK ini sama One Piece. Balik lagi. Iya balik One Piece pun gue. Balik Wah lagi. si Oda udah jenius mikirin nikah. Enggak. Sorry kalau JJK gimana? Konteksnya apa kalau JJK? Hah? Penulisnya udah mikirin apa yang sebenarnya dia Bahkan nggak mikirin mikir itu? tuh enggak ada, aja. nggak Bahkan ada, mikir itu pun ngaco. Nggak ada, soalnya pada nggak ngerti. Aibara ini. Ini kan emang- ini gue mau matiin atau enggak? Enggak. Entar lah gue putuskan Nggak, lah tapi dulu. gitu. emang ini running joke kan, emang banyak fans JJK tuh nggak baca mangganya sendiri. Itu bener, itu real kan ya. Karena emang mangganya tuh banyak yang susah untuk dimengerti gitu. Oke, jadi maksud lu sebenarnya tuh penulisnya mikir ya, Bi ya? Sebenarnya Iyalah, penulis itu banget. Mikir. Dia selalu Kenal lagi ya, Bi. Nggak. Kalau yang itu gue akuin skakmat itu ya. Tapi sayangnya kalian tidak akan bisa dengar itu. Jangan sampai deh. Ya kayak gitulah. Dan itu kan balik lagi ke bukunya. Nah ini yang kita coba berusaha benerin, bukan bilang salah atau enggak. Ya. Siapa sih bikin buku Prinsipil Ekonomi, muka pertama ilustrasinya Marx, ya di sinilah. Bener, ada kok. Dan lu gambar sendiri bukan Fer? Iya, gue gambar. Nah lu boleh ceritain nih, lu kan gambar sendiri ya? Karena Kebanyakan. gue suka nggambar dari Tunjukin, Bi. Iya ya, nih gue lagi cari yang Marx. Gimana karena lu suka gambar, Van? Karena gue suka gambar dan itu jadi apa ya? Jadi ini Bagus sendiri. gambarnya. Apa ya? Terapi sendiri. Udah kan. belum? Pada saat lu gambar itu. Iya kalau kata bini gue tuh kayak gue nulis buku tuh ketika gue capek main game gitu. Ketika gue capek main FIFA. Break lah ya itu. Iya break, gue nulis buku sama gambar dulu. Jadi ngegambar malah lebih excited ngegambarnya daripada nulis ya. Nah cuma kan karena gambar aslinya udah pada hilang ya, mereka ilustrasikan lagi gitu. Di Mereka trace ya, udah jadi Trace lagi. gambarnya Fun Ferry fact. dengan blur ya. Versi Iya. blurnya itu Iya, di-trace Ferry lagi tadi sama kayak, ilustrator Bi gitu. gue udah gambar, gue mau yang ini aja di print. Gak bisa fair, blur ya. Soalnya gue minta file aslinya ternyata dihapus guys. Iya. Hapus, bahkan dokumen teksnya itu juga Dihapus, iya. Untuk gue recovery. Gue recovery. Kalau enggak jadi Tapi nih nggak buku. ke recover full. Enggak ke recovery. Luar Akhirnya biasa. Ya beberapa tuh kemarin wah penulisannya kok jadi gini ya. Kayaknya ini udah gue edit deh. Karena lebih bagus begitu, Fer, by the way. Yang teredit itu sebenarnya lebih bagus begitu. Benar. Contohnya Jadi- makan gratis itu, Bi. Bener, Dia bener, bikinnya bener. Makan gratis, jangan makan gratis. Ini nggak relate Ya gitu ini kan loh. ada proses editing juga. Iya, lah yang ya. bagus kan makan bergizi gratis. Benar. Itu lebih relate gitu Benar. loh orang-orang. Jadi Tiba-tiba terima jadi kasih poster ya. Vivin, terima kasih Vivin udah nge-trace dan mendesain buku ilustrasi. ini ya. Dengan Gambar-gambar blur, Fer. Tapi dengar-dengar Fer lo akan ada satu edisi yang lo bilang gue bakal bikin lagi nanti gambar-gambarnya agak Iya gambar lo mau kasih ekstra gambar katanya. Oh. Iya, Udah, dia bilang sama ini edisi 50 kali ya gue. Iya, iya. nanti beda covernya. 50.000 maksudnya. 50.000 apa 100.000 nih, Fer? 50.000 kali ya. Oh, lo ngomong 100.000 nggak pede gue. 100.000 lah, 100.000. Dapat. Tolong guys, ini dia kalau nggak keluar gambar nih kalau nggak Oke, 100.000. kalau bukunya nyampe ke jual 50.000 lu mau kasih mereka apa, Fer? Mau bikin apa?
Nanti bakal ada Kita mau extra jualan gambar. ngapain gue ngasih Lah, orang gitu. Nah, Iya, tadi lu maksudnya bilang lu mau ada spesial ditambahin ini. apa Oh. spesialnya? Apa? Maksudnya itu maksudnya. Iya. Pertama mungkin covernya bakal lebih grunge kali ya. Covernya bakal lebih cocok dengan YouTube gua gitu. Oke. Ya. Ini terlalu manis ya? Bukan. Ini bagus banget. Heeh. Gue pengen kemarin tuh ngedesain ya sama kayak intro doku vlog gue aja gitu. Oh. Yang bertahun-tahun ada gitu kan. Ya, Jadi ya, beli komputer segala Bakal macam. dimodif lah ya. Ada ronasnya kayaknya. Benar, Iya, benar. Paham, terus paham. Beberapa ilustrasi edges-nya. itu gue coba untuk recovery. Jadi setelah gue Oke. bilang hilang dan setelah di trace ulang itu. Lu panggil engineer juga tuh sampai Dapet. banyak banget. tuh. Dapet. Laptop Wah. dibawa Filenya ke dapet. bengkel tuh. Ternyata udah gue backup ke email iCloud gue. Yang mana email iCloud siapa sih yang buka gitu kan. Iya. Oke. Ternyata gue kirim ke situ. Oh, jadi ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Tapi kan karena Dan udah gue baru cetak. tahu sekarang. Gue dan Abby yang ngurus buku ini kita baru tahu sekarang barengan sama lu yang nonton. Kita baru tahu. Iya, kita baru tahu tuh Ada gambar. beberapa itu kan misalnya kayak di origin gambar yang gue buat itu kan gue menghindari mata ya. Jadi nggak ada tuh gue bikin mata sama Benar. sekali. Terus ada ilustrasi yang sebenarnya maksudnya ke sini tapi diinterpretasikan ke sini, but it's okay itu bagus juga. Cuman gue mau Ada Kalau- Lebih sesuai tweak lah direction ya. yang Iya. lu pengen di awal. di desain awal pun kan sebenarnya ada beberapa halaman kertas itu kayak buku tulis kan yang gue emang tulis banget pakai tangan gitu. Beberapa Lu mau keep itu. ya edisi spesial lah. Edisi Edisi spesial. spesial dinaikin 2 kali lipat kali ya. Harganya ya. Iya. Emang pada akhirnya kan itulah misi utama dari lu menulis ini. Enggak, kalau orang baca bukunya pasti paham itu kenapa dilakukan. Iya, iya. Misinya mencari uang kok. Benar. Misi mencari uang dan syukur-syukur bisa bagus buat orang kan. Dan Iya. Ya, ini kan win-win kalau di Iya. Cipolla tuh. Iya. Ini adalah keputusan win-win. tapi ya Fair jangan sejahtera. berharap lu bisa jadi kaya dari buku ini atau jangan berharap lu bisa jadi Kan lu jadi nyampe di tongkrongan. nyampe. Nyampe di Karena jadi tongkrongan. nyampe di tongkrongan. Nah, ini kan udah kejual 20 ribuan nih Fer ya. Iya. So far ada feedback atau DM Komen yang paling memorable lah buat Memorable lo. benar. Ha-ha. Sebagai penulis tuh nih salah satu yang gue kena nih. Gue iya. kena banget nih. Komen seperti ini. Boleh negatif, boleh positif, Iya. silahkan. Iya, bebas. Ya tentu dari Pak Khatib ya yang udah tak jadiin konten juga tuh ya karena beliau ngebantu juga banyak hal selama penulisan, temen mentor diskusi juga. Jadi syukurlah beliau menilai buku ini dengan seperti ini. Terus dari dosen-dosen ekonomi juga yang bilang ini kayaknya bukan cuma semua mahasiswa saya wajib, semua dosen juga kayaknya harus baca deh gitu kan. Wow, masa segitunya sih. Karena tuh kayak malah ngerasa aneh sendiri gitu ngeliat komplimen yang didapat. Thank you so much. Ngerasa ya itu ada yang komen gitu. Gue nonton video lu berkali-kali kayak ada yang ngeganjal, tapi pas gue baca buku tulisan lu gue baru tahu kayak gimana sebenarnya gitu. Oh iya ya, gue malah baru sadar ya mungkin di video banyak yang dikompromikan kan ketika kita bikin explainer video gitu atau ketika kita ngejelasin sesuatu dengan waktu segini. Iya. Ruang Harus- elaborasinya iya. nggak terlalu. Di satu sisi masyarakat harus dapat nih apa yang di tulisan kan lebih gampang gitu. Kayak di tulisan tuh sederhana itu lebih gampang goblok-goblokin orang gitu. Kenapa Fer? Karena nggak bisa Walaupun diklip nggak- taruh TikTok ya? Iya. Enggak, walaupun nggak ada istilah ngegoblokin Iya, orang Nggak kayak ada kok di sini, enggak. fenomena kayak Tenang, lu tuh salah lo orang mikir kayak gini, mikirnya kayak gitu dan lu bisa nulis kayak gitu sesantai itu gitu. Tapi di video kan itu sulit gitu, itu sulit dilakuin. Jadi lebih lincah aja. Dan ya ternyata baru sadar itu ya ketika ada yang ngomong gitu kayaknya gue baru ngerti lu setelah baca tulisan lu walaupun bacanya prinsipil ekonomi. Jadi gue bisa ke situ ya. Nah kan gue nyari duit dong gak sampai sejauh-jauh itu dong. Berarti Fer ini yang berkesan dia dimengerti. Dia sekarang Dimengerti lebih lewat dimengerti. bukunya. Iya. Padahal belum tentu yang dia bilang mengerti itu beneran gue kayak gitu kan belum tentu. Benar. Dia cuma bilang dia mengerti lu. Lebih mengerti katanya. Lebih mengerti tapi Siapa tahu sebelumnya sebenarnya yang tepat itu gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. kan belum dites ya. Ya belum dites, tapi dia punya perasaan itu dan valid aja sih. Iya. Kalau orang ngomong dia lebih mengerti lu daripada orangnya sendiri ya terserah lah gitu kan. Iya. Gitu. By the way, kabar yang lumayan keren juga, buku Prinsipil Ekonomi sama Makanya Mikir baru kepilih mau dimasukin ke Library of Congress ya. Iya. Oh, baru tadi ya. Baru tadi Amerika, banget. iya. Jadi bakal dikirim ke 7
Universitas. atau mungkin lebih universitas di Amerika untuk jadi bahan referensi di kampus-kampus. Jadi keren banget. Jadi buat yang di US nanya ya lu ke Kapan situ aja. tersedia di luar negeri? Udah tersedia. Tapi ganti-gantian nggak tahu Mohon berapa maaf. ribu orang eksemplar yang tersedia dikit. Benar. Kalau mau beli sendiri harus titip ke temen yang di sini. Oke. Oh ya, ini salah satu hal yang paling menyenangkan dan membanggakan yang pernah gue bikin lah, buku kayak. Jadi apapun yang terjadi ke depannya kan kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya usia 40-50 tahun gitu. Hidup berubah gitu kan, terus mau songong sama orang, mau flexing sama orang. Jelek-jelek gini gue pernah nulis buku loh. Nulis buku ekonomi. ya, ekonomi gitu kan. Laku gitu. Laku banget sih. Gue denger-denger lu udah teasing buku kedua tapi. Bah, Oh bukan dengar kan gue kasih ke kalian. Jadi emang sebenarnya buku Jadi sebenarnya buku prinsipil ekonomi. Gue butuh satu bridging untuk Untuk ke buku bikin yang buku itu ya justru ya. Oke. Karena sebenarnya idenya tuh justru buku itu duluan, Bi. Iya. Ya gue udah kayak baca ngerti. pasarannya lah gitu. Jadi Kayak gini Bagus ya. kok, gue suka yang lu Iya. udah kirimin. Cuman menuju ke situ tuh kan Perlu. orang mesti paham. Gue ngerti, butuh ini dulu. Ya, Iya, paham. karena itu akan sangat-sangat menimbulkan mungkin ya di banyak kalangan bahkan menimbulkan banyak pro kontra sih. Karena harus begitu dong. ya unexpected aja Iya. gue nulis itu gitu. Kalau suatu stance nggak ada yang pro kontra itu namanya nggak ada stance at all. menurut Dan gue. akan muncul There's no stance at all. tuduhan. Oh ternyata dia aslinya ini. Ternyata dia aslinya ini. Padahal nggak kayak gitu. Bu. Jadi buku ini yang kedua ini kalau mau lebih kenal Ferry lebih akurat ya, ditunggu. Ya kan Karena lu dia harus bilang mau belajar. keluarin pas 100.000, kalau itu pas 100.000. Ya itu pas Berarti pas 50.000 ada cover spesial, pas 100.000 Buku kedua. buku kedua. manifesto bos. Iya, Ya, iya, namanya manifesto kan harus panjang. Iya, gitu. iya. Masa ya orang bikin manifesto kan bertahan ratusan tahun, yang kita pengennya kan bertahan ratusan ribu. Terus nggak- bertahan ratusan ribu, bertahan ratusan tahun. Siap. Dan di situ emang benar-benar dari awal sampai sekarang kan masih ditulis ya. Untuk pertama kali bahkan ya, bukan cuma penulisan. Untuk pertama kalinya gue dalam hidup membuat sesuatu tanpa gue harus mikir kayak gimana cara mengkomunikasikannya. Hmm. Jadi benar-benar gue bahkan ngerasa, oh gue berdosa kalau mikir kayak gimana ini bisa diterima orang gitu. Kenapa? Ini justru author ini banget, Iya. karena ini harus pemikiran banget. itu, iya, seperi itu gitu. Oh. Dan mungkin ya Iya, nggak boleh diinterupsi oleh Oh. iya, kebutuhan murni publik. kayak itu. gimana. Iya, Puritan semurni gitu. itu, Semurni purified itu. banget nih ya. Ngerti, Pure ngerti. banget nih. Tapi gue bisa lihat sih itu bakal nimbulin banyak pro kontra. Terus habis itu lu bakal banyak debat berantem sama orang Kita lagi bisa di bikin sosmed. podcast debatnya di sini. Gue ngelihat masa depan itu dengan sangat jelas setelah melihat draft lu sih. Tapi dijamin guys, Seru. lebih banyak kejelasannya dibanding debat-debat JJK. Oh iya, tapi Tenang, maksudnya tenang. debat-debatnya tuh yang produktif ya, karena ini emang adalah sebuah ide yang patut didebatin gitu, Iya. bukan Dan karena nggak- Serius. hot take yang emang bikin pro kontra for the sake of it. Dan bukan nggak- dari sebagai bukan yang profesional itu. hater, bukan. Bukan kayak komentar-komentar JJK dia, enggak. Bukan kayak tiba-tiba gue bilang printing money itu solusi, bukan. Jadi Enggak. nggak akan yang kayak gitu. Tapi ada orang yang ngomong gini, aduh gue gak tahu lagi. Change Iya, my mind. Printing money is the solution. Ada lah. Ya. Yang gue enggak, ya ada basis akademiknya jelas. Basis Enggak akademiknya. sekontroversial itu. Iya. Tapi akan kontroversial Akan kontroversial. karena itu akan sangat berbeda dengan persepsi orang mendefinisikan gua ya. Ya, oh dia tuh pasti kayak gini nih haluannya nih, ternyata kok malah kayak gini. Tapi dibilang kayak gini nggak bisa kayak gitu juga gitu. Dan gue pikir emang itu solusi paling tepat ya untuk keadaan modern sekarang, untuk state by state sekarang itu, karena lu nggak akan bisa pakai dengan apapun yang existing sekarang, tapi dengan menggunakan ini nih, ya gue kira market bakal Oke, mencapai bentuk terbaik. lu kasih 2 kata deh clue Apa? buku Buku kedua. kedua. Susah sih kalau 2 karena kata random aja. Isme, Isme. Jokoisme, Joko is kapitalisme, Isme lagi. very Iya, iya, iya. Isme. Terus? Satu lagi, Satu lagi, kata. satu. Ismi. Ya itu manifesto kan.
Manifesto. Oke. Karena gue yakin ini origin. Hmm. Benar-benar origin, mungkin ada kemiripan tapi nggak yang hasil copycat atau hasil parafrasa kan. Tapi benar-benar, dan ketika lu baca pun lu nggak akan ngerasa ini mirip A atau mirip B gitu. Dan gue bisa jamin itu karena beberapa kali gue diskusi, beberapa kali gue kasih draft ke orang, ya nggak ada rasa, ya katakan nggak ada rasa stereotype A, nggak ada rasa stereotype B gitu. Oh ya bisa ya, beberapa orang itu malah berpikirnya kok nggak kepikiran ya gitu. Iya juga ya gitu. Gitu sih. Alright. Oke, buat Dan yang itu harus dijual mahal ya. Iya. Itu Karena kebanyakan- nabung dulu dari sekarang guys. Kalau orang kan biasanya punya tabungan sekolah ya, tabungan pendidikan masa depan, apa itu harus ada tabungan buku kedua Ferry. Karena Dan dia lu tau mau nggak jual sih, mahal kayak banget. Itu ini buku yang biru nih. Itu biru atau ungu sih? Biru. Ada yang biru, ada yang ungu. Gue nggak tahu lu nunjuk yang mana. Farma ini. Iya, bawanya. Ini. Iya. Nah, gue request tuh besoknya dibikin kayak gini emang. Bener-bener Dari- covernya. Covernya kayak gitu ya. Covernya hard. Gue ngerti visi lu. Visi lu gue udah lihat. Nggak ada Gue ngerti. polos gitu kan. Gue ngerti. Iya. By the way di Malaka Books tuh Abby visual prinsipal ya, paling atas prinsipal. Jadi semua visual approval tuh ada di Abby. Nah dia kebetulan udah align ternyata visionnya nih barusan. Paham Untuk kan? Gue ngerti visi lu. Dan hitam gitu kan. Tapi lu Ngerti. ketebalannya bakal segini gak Fer? Buku. Ini kan karena dia kecil jadi tebal banget. Nah kalau lu kira-kira setengah ini lah ya. Ya, setengah ini karena lebih Setengah volumenya ini. lebih gede. Kira-kira 400 halaman ya berarti. 400 Iya, 1 halaman. juta harga sudah bukunya. Nabung dulu guys dari sekarang ya. Nabung dulu untuk manifestoisme. Manifesto. Titik-titik is Manifestoisme. Tapi buat yang jangan lupa tadi harus baca prinsipil ekonomi dulu. Buat yang belum punya ada di toko udah Malaka Books. Silakan Iya. di link /Malaka Books. Iya, ada di Tokopedia, TikTok Shop, Shopee-nya malakabooks.id ya. Dan- Iya, kenapa? Oh iya, syaratnya selain 100.000 ini laku ya, itu bisa lebih cepat kalau kampus kita berdiri lebih cepat gitu. Oh iya, kalau Iya, kampus iya. sudah berdiri, jadi atau ya berarti. Atau 100.000 eksemplar prinsipil ekonomi atau kampus Kampus. Malaka sudah berdiri Berdiri. dan membuka pendaftaran mahasiswa baru. jadi kampusnya berdiri, manifestonya kan ada, jadi orang udah tahu tuh. Oh, kayak Mau gini kemana dong. kampus ini Iya. gitu. Oke. Mau ngomongin book launch. Oh iya, Oh, tapi kita Ada. tayangnya mepet nggak ya? emang mau tayang Rabu. kapan? Gak tau lu mau tayang kapan? Gak apa-apa lah, ngomongin aja. Selasa. Ini aja bagian-bagian gue lagi songong-songongnya cut aja ya. Enggak. Kita masukin semua ya. Oke, langsung aja promo buku. Boleh? Grand Nanti launch, ada grand launch. very being NPD for 10 minutes. Iya. Gak laku Dia lagi. lagi nanti. ngomong di ini nanya, tapi ada teksnya, ada cut gitu sama orang tuh. Nah, terus masuk ke launching aja Bi berarti. Ya udah lu. Oke. Terus kita tuh ada acara launching buku lu kan Fer. Udah tahu kan lo? Udah tahu belum sih? Udah ada jadwal lo belum? Gue baru-baru inilah tahu. Kadang-kadang gue gitu guys, gue bikin event terus gue lupa ngabarin orang-orang yang Event ngisi. dia. Terus gue nggak tahu gue ngapain di situ. Apa sih? Enggak. Itu isinya tuh bedah buku lu juga Fer. Salah Iya. satunya lu bisa nerima pertanyaan dari orang-orang. Kan Soalnya kita udah sepakat ya, gue nggak mau yang kayak gitu-gitu ya. enggak, orang lu udah bilang iya. Orang udah approve di Google Calendarnya. Udah. Nah, nanti tuh lu bakal launching buku lu di situ, Fer. Orang-orang jadi bisa nanya-nanya. Tapi sebenarnya gue udah tulis itu boleh topik lain juga gitu. Iya. Jadi kalau orang tiba-tiba nanya tentang siapa tadi Satoshi, ya kan? Atau perdebatan-perdebatan lu selama ini Manifestoisme. lah. Satoshi, Satoru gitu kan. Ya. Kita perbolehkan loh Fer ya. Jadi siap-siap. Itu hari Minggu ini tanggal 15 Februari jam 2 siang. Terus kalian ada bisa one on one sama Ferry ya? Betul, on stage. Satu orang. Ya, on Itu stage. gimana milih orang yang one on one? Lu yang Ada milih. deh. Nanti orang-orang bakal ada di situ terus lu pilih. Hah? Ya makanya nanti udah siap-siap Ada aja. deh, Pokoknya ada, deh ada. nanti caranya. Apa yang mau di one on one? Ya udah, bebas ya. Mereka benar-benar emang duduk di situ Kalau sama yang lu. maju debatin dia JJK gue ngakak sih. Gue terima sih tapi itu pasti. Gue terima konten itu semua gue masukin semua ke sosial media sih. Cuman gue bakal ngakak banget gitu. Itu berarti pekerjaan paling gampang yang harus dilakukan. Kalau itu buat JJK kan. Pekerjaan paling gampang ya Fer. Gampang ya. Untuk mendebat seberapa buruknya. Bukan. Iya. Tipis layer tipis kayak gimana sih? Oh, layer dari literarinya nih. Ah,
Oke, Itu terlalu dia. tipis Bi. Terlalu Jadi tipis. mudah untuk dilakukan Bahkan perdebatan. tuh Makanya lebih pertanyaan menarik simpel aja untuk- salah-salah ya. Lebih menarik untuk kita ngebahas cerita Pinocchio gitu kan. Pinocchio lebih bisa didebatin lebih panjang. bisa. Layernya lebih bisa. banyak. Oh, Peter Pan. Oke. Oke, sampai ketemu di launchingnya. Dan sampai Ya, tadi ketemu lagi. disensor nggak sih? Yang Enggak. mana? Eh, Kenapa emang ya? kenapa? Nggak tahu, gue nggak. Ya ada, emang ada interpretasi itu. Iya, ada interpretasi itu nggak apa-apa. Bukan Nggak apa-apa. interpretasi, kisah aslinya kayak gitu. Nah itu gue belum tahu itu. Atau ya bahan Sorry, bagian ini disensor. atau ya bahan bacaan kita aja sih kan, kagak kesel. Soalnya kita baca tuh yang kayak JJK. nyebut tadi One Piece. Bye.